Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini ada mesin kompresor kulkas. Ini mesin kompresornya itu nyetrum teman-teman ya. Ini saya coba perlihatkan. Nah ya, ini mesin kompresornya nyetrum ya. Nah, masalah kompresor nyetrum ini kemarin ada juga yang bertanya masalah mesin kompresor nyetrum. Ini saya coba jelasin penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Yang pertama, masalah mesin kompresor yang nyetrum ini yang jelas bukan dari relay ya, bukan dari relay ataupun overloadnya ya. Ini saya coba matikan dulu. Yang jelas bukan dari overload dan juga relaynya. Ini nggak ngaruh antara overload dan juga relay. Kalau misalkan mesin kompresor yang nyetrum itu biasanya dikarenakan spool mesin kompresornya ya. Nah, untuk penyebabnya bisa juga dikarenakan tegangan voltase listrik yang naik turun, bisa juga mesin kompresor mengalami macet ampere tinggi, kemudian bisa juga ada kebuntuan juga bisa, kemudian kekurangan oli juga bisa ya. Jadi salah satu dari itu yang menyebabkan mesin kompresor itu bisa nyetrum. Nah, apakah bisa diperbaiki masalah mesin kompresor yang nyetrum? Ya bisa saja, yang penting kalian bisa gulung ulang dinamo mesin kompresornya teman-teman. Nah, ini saya buatkan contoh untuk spool mesin kompresor ya. Ini spool mesin kompresor biasanya kalau nyetrum dia mengalami luka ya. Luka di bagian spool mesin kompresornya ini. Ini biasanya kan ada luka. Nah, lukanya ini biasanya nempel ke bagian besinya ini teman-teman. Kadang-kadang masalah nyetrum itu bisa disebabkan karena ini nih. Tutupnya ini ya. Nah, ini pecah, kemudian dia ada goresan ya atau luka di bagian spoolnya. Nah, sehingga mesin kompresor ini bisa nyetrum teman-teman. Sekarang kita akan coba melakukan pengecekan menggunakan avometer ya. Kita cek spool mesin kompresor ini. Ini kita buka aja. Kita buka di bagian relaynya. Oke, ini kita angkat dulu. Biar jelas ya, ini yang namanya CRS nya ini. Nah, ini ya, kita ukur ya. Kita ukur menggunakan avometer. Nah, biasanya kalau spool udah nge-short body itu kita tempelin aja satu, dari overload boleh, relay juga boleh ya. Ini biasanya keluar angka. Nah, ini tanda-tanda spool mesin kompresor ini udah short ya. Mau kita cek di bagian CRS nya juga sama, dia keluar angka. Ini pun juga keluar angka. Walaupun ampere mesin kompresor ini masih bagus ya. Kita cek 23. Nah, kalau spool mesin kompresornya ini masih bagus ya. Kemudian mesin kompresor ini hanya hanya kadang-kadang luka nih teman-teman ya. Kemudian di bagian sela-sela ini biasanya udah kebakar, hangus. Kemudian di bagian sini nih, di bagian talinya ini dia udah kelupas semuanya.
Nah, jadi seperti itu. Besar kemungkinan ini dikarenakan tegangan listrik atau oli kurang ya. Kemudian bisa juga dikarenakan ada kebuntuan sehingga ampere naik. Ketika ampere ini naik, mesin kompresor ini panasnya berlebihan dan mengenai di bagian spool mesin kompresornya ini. Nah, itu yang terjadi teman-teman ya. Nah, kemudian biasanya kalau mesin kompresor ini baunya udah menyengat ya, baunya oli, biasanya kadang-kadang di bagian klep ini. Di bagian klep udah kotor banget ya. Jadi seperti itu. Jadi ini solusinya kalau kalian mau memperbaiki spool mesin kompresor ini teman-teman ya. Nah, ini kalian harus gulung ulang. Nah, ini kalian harus gulung ulang atau kalian bisa beli langsung ya untuk mesin kompresor ini. Ini mereknya GMCC. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi solusinya kalian harus ganti mesin kompresor. Jadi ini nggak bisa kita kita pakai ya. Dan ini juga untuk bau olinya udah nyengat banget. Jadi ini solusinya diganti. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk masalah mesin kompresor yang nyeluk, tinggal kalian cek aja ya, atau kalian belah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak gitu untuk cara ngeceknya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.